Hai teman-teman, salam 5 roti, 2 ikan, suka hati, diberkati Tuhan. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita tahu bahwa Allah memilih manusia untuk diselamatkan, untuk memperoleh hidup yang kekal. Tapi di pihak lain, Allah juga membiarkan banyak manusia yang lain untuk binasa dan masuk neraka. Karena hal ini, banyak orang menganggap Allah tidak adil dan pilih kasih. Kok bisa-bisanya Allah cuma mengasihi sebagian orang dan membiarkan sebagian yang lain masuk neraka? Saudara-saudara, sebelum membahas hal ini lebih jauh, kita harus clear dulu mengenai istilah adil dan kasih. Kita harus tahu dulu pengertian yang salah dari keadilan Allah. Pengertian yang salah adalah Allah akan memberikan kepada semua orang sama rata. Contoh, gaji seorang komandan, jenderal, tentu tidak boleh sama dengan gaji ajudannya. Kalau sama, maka itu justru tidak adil. Ini adalah pengertian yang benar. Allah akan memberikan atau membalaskan kepada semua orang apa yang sepatutnya mereka terima. Mari kita lihat contoh pertama tadi. Kalau gaji seorang jenderal sebesar X, maka gaji ajudannya harus di bawah X. Itu baru adil. Atau kita kasih contoh yang kedua. Kalau hukuman bagi aktor intelektual sebuah kejahatan korupsi sama dengan supir yang hanya mengantarkan duitnya, maka itu tidak adil. Yang adil adalah hukuman bagi aktor utama kejahatan korupsi harus lebih berat dari yang hanya sebagai figuran saja. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saya ulangi sekali lagi ya. Allah itu maha adil, karena itu Dia akan memberikan atau membalaskan kepada semua orang apa yang sepatutnya mereka terima, bukan sama rata. Berikut ini adalah pengertian yang salah ya. Allah wajib mengasihi semua manusia sama rata. Itu pengertian yang salah. Nah, ini adalah pengertian yang salah yang kedua. Allah mengasihi manusia karena mereka layak untuk dikasihi. Jadi dalam hal ini, Allah mengasihi manusia karena faktor eksternal yang berada di luar dirinya. Artinya, Allah mengasihi manusia itu karena manusia itu layak untuk dikasihi. Nah, berikut ini adalah pengertian yang benar. Allah mengasihi manusia berdasarkan kehendaknya sendiri yang berdaulat. Atau ini kita sebut semata-mata karena faktor internal. Tidak ada sedikit pun faktor di luar diri Allah yang mempengaruhi Dia untuk mengasihi manusia. Sebab Ia berfirman kepada Musa, "Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati." Jadi, hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi, suka-sukanya Allah, Dia mau mengasihi siapa. Kita tidak boleh protes pada Allah. Ya, Allah itu adil. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab upah dosa ialah maut. Tadi sudah dijelaskan bahwa Allah itu adil artinya Allah memberikan apa yang sepatutnya diterima manusia. Jadi berdasarkan keadilan Allah, maka semua orang harus menerima apa yang sepatutnya mereka terima sebagai upah dosa, yaitu maut. Artinya semua manusia harus binasa di neraka. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa manusia masuk neraka? Jawabannya adalah karena manusia sudah berdosa, bukan karena Allah tidak memilih mereka. Tapi di dalam kedaulatannya, Allah memutuskan untuk mengasihi manusia dan memberikan anugerah kehidupan yang kekal dalam Yesus Kristus. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa manusia diselamatkan dan masuk surga? Jawabannya adalah karena Allah memberikan anugerahnya di dalam Yesus Kristus. Sampai di sini, kita punya dua kebenaran yang harus kita pegang baik-baik. Yang pertama, manusia masuk neraka karena mereka berdosa. Manusia masuk surga karena Allah mengampuni dosa. Ini bicara tentang keadilan Allah. Yang kedua, Allah bukan penyebab manusia masuk neraka, tapi Allah adalah penyebab manusia masuk surga. Ini bicara tentang kasih dan kemurahan hati Allah. Nah,
Itu benar sekali. Allah tidak konsisten kalau dia begitu saja membebaskan orang berdosa dari hukuman maut. Tapi yang terjadi kan nggak gitu. Allah tetap menjatuhkan hukuman atas mereka. Tapi hukuman itu ditanggung Yesus di atas kayu salib. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Saat Yesus berkata sudah selesai, tetelestai, itu berarti semua hukuman atas dosa orang-orang pilihan sudah diselesaikan oleh Yesus. Sudah ditanggungnya. Jadi saat memberikan keselamatan kepada orang-orang pilihan, Allah tetaplah Allah yang maha adil dan konsisten menjalankan keadilannya. Dia tetap menjatuhkan hukumannya. Tetapi hukuman itu ditanggung oleh Yesus. Pendapat itu ada benarnya, tapi ada juga salahnya. Benar, karena Allah memang mengasihi seluruh umat manusia, tapi hanya sampai batas-batas tertentu. Allah memberkati mereka, memberikan kesehatan, kehidupan, sinar matahari, hujan, kekayaan, dan sebagainya. Itu adalah wujud kasih Allah kepada seluruh umat manusia. Itulah yang disebut dengan anugerah umum. Kasih yang diberikan Allah kepada semua orang, termasuk kepada orang-orang jahat, kepada teroris, kepada kaum ateis, bahkan kepada orang-orang yang menghina Tuhan Yesus. Tapi pendapat itu juga salah. Karena Allah mengasihi hanya sebagian orang dengan kasih yang istimewa yang kita kenal dengan anugerah khusus. Ini bicara tentang keselamatan, saudara-saudara. Allah memberikan anugerah keselamatan hanya bagi orang-orang pilihannya saja. Yang lain nggak dapat anugerah ini. Karena itu Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa keselamatan disediakan bagi semua orang. Nggak pernah. Keselamatan hanya disediakan bagi orang-orang pilihan Allah saja. Hanya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau dalam pengertian ini dikatakan Allah itu pilih kasih, ya, saya setuju. Allah itu pilih kasih. Karena Allah memang pilih kasih di dalam memberikan keselamatan hanya kepada orang-orang pilihan saja. Keadilan Allah tidak ada hubungan sebab akibat dengan manusia masuk surga. Kasih Allah tidak ada hubungan sebab akibat dengan manusia masuk neraka. Kasih itu punya hubungan sebab akibat dengan manusia masuk surga. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Ada dua orang yang mengalami kecelakaan di lokasi yang sama. Dan penyebabnya juga sama. Karena mereka ngebut, mereka mengendarai motor secara ugal-ugalan, mereka cuekin semua rambu-rambu, mereka tidak pakai helm, dan karena itu semua, mereka mengalami kecelakaan. Sama-sama kecelakaan. Lalu, tidak lama kemudian, datanglah seseorang yang melewati lokasi kecelakaan itu. Lalu, orang yang lewat ini memilih untuk menyelamatkan si B dan membawanya ke rumah sakit, tapi dia memutuskan untuk membiarkan si A dan dia tidak membawanya ke rumah sakit. Tidak lama berselang, si A pun mati, tetapi karena dibawa ke rumah sakit, si B selamat. Nah, kalau saya memberikan pertanyaan kepada saudara-saudara, mengapa si A mati dan mengapa si B hidup? Apakah saudara-saudara akan menjawab, si A mati karena dia tidak ditolong dan tidak dibawa ke rumah sakit. Sehingga kematian si A itu adalah kesalahan si orang tadi yang tidak mau menolong dia. Apakah benar orang yang lewat itu bisa disalahkan atas kematian si A? Saya rasa tidak begitu. Kita tahu secara logis yang menyebabkan si A mati adalah karena dia ngebut, dia naik motor ugal-ugalan, dia tidak pakai helm, dan dia mengalami kecelakaan. Itu yang membuat dia mati. Bukan karena orang tadi tidak mau menolong dia. Bukan itu hubungan sebab akibatnya. Nah, untuk si B, dia selamat karena dia ditolong oleh orang tadi dan dibawa ke rumah sakit. Jelas ya? Si A mati karena dia menerima konsekuensi dari perbuatannya. Si B selamat bukan karena konsekuensi dari perbuatannya, tetapi karena kemurahan hati dari si orang yang mau menolong dia tadi. Jadi saudara-saudara, dengan memahami hal ini, maka kita pasti setuju bahwa si orang tadi tidak boleh disalahkan karena kematian si A. Dan saya yakin si penolong tadi tidak bersalah secara hukum.
dengan dia membiarkan si A dan dia menolong si B. Apakah dia pilih kasih? Ya, mungkin dia pilih kasih karena si B tadi adalah tetangganya atau teman baiknya. Jadi wajar saja dia pilih kasih. Nah, demikian juga dengan keselamatan. Mengapa manusia masuk neraka? Karena upah dosa adalah maut. Allah yang adil memberikan sanksi seperti yang seharusnya. Tapi kalau ditanya, mengapa manusia B masuk surga? Karena Allah mengasihi si manusia B. Dan Allah memberikan anugerah keselamatan sehingga si B bisa selamat. Jadi kalau kita lihat ya, neraka itu bicara tentang keadilan Allah. Surga itu bicara tentang kasih Allah. Manusia masuk neraka, manusia masuk surga, itu berdiri di atas dua kebenaran, dua fondasi yang berbeda. Saudara-saudara, Alkitab juga memberikan contoh bahwa Allah pilih kasih, tanda petik, pilih kasih kepada dua muridnya. Petrus dan Yudas Iskariot sama-sama berbuat dosa yang serius pada Yesus. Yudas mengkhianati Yesus, Yudas menjual Yesus. Petrus menyangkal Yesus. Tapi Petrus menerima kemurahan dan kasih Allah. Sedangkan Yudas menerima keadilan Allah. Petrus dipulihkan oleh Allah. Yudas dibiarkan Allah mati di dalam dosa-dosanya. Dia bunuh diri. Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Kita bisa melihat Allah mengasihi Yakub, tapi Allah membenci Esau. Apakah Allah pilih kasih dalam hal ini? Ya, Allah memilih untuk mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Itu sepenuhnya kedaulatan Allah. Hak prerogatif Allah. Manusia tidak berhak menuntut Allah untuk mengasihi mereka. Sekali lagi saya tegaskan saudara-saudara, suka-sukanya Allah mau mengasihi siapa. Tidak semuanya pilih kasih itu jelek. Kalau pilih kasih itu dilakukan oleh manusia berdosa karena kehendak mereka yang berdosa, maka itu pasti jelek. Contoh, orang tua yang pilih kasih kepada anaknya memang akan berakibat jelek. Guru yang pilih kasih pada murid-muridnya juga akan berakibat jelek. Tapi dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, secara logis, pilih kasih bisa kita terima kok. Contoh, seorang ayah pasti lebih mengasihi anak kandungnya sendiri dibanding anak tetangga. Boleh kan? Ya boleh dong. Jadi kasihnya manusia juga tidak harus diterapkan secara sama rata bagi semua orang. Tapi bedanya kasih manusia dengan kasih Allah adalah, kalau kasih manusia selalu berdasarkan faktor eksternal, yaitu kasih itu digerakkan oleh sesuatu yang ada pada objek kasih. Kita mengasihi seseorang karena orang itu teman yang baik. Dia cantik atau ganteng, dia adalah atasan kita, dia istri atau suami kita, atau karena mereka adalah anak-anak kita. Tapi kasih Allah tidak digerakkan oleh apapun yang ada pada objek kasih itu, melainkan semata-mata bergantung pada kehendak Allah sendiri. Sekarang mari kita simpulkan. Pertama, keadilan Allah berarti Allah akan memberikan atau membalaskan sesuai dengan perbuatan manusia. Kedua, Allah mengasihi manusia semata-mata berdasarkan kehendaknya sendiri, bukan karena kebaikan manusia itu. Tiga, keadilan Allah membuat manusia harus menanggung upah dosa, yaitu maut. Jadi manusia masuk neraka karena mereka berdosa. 4. Kasih Allah membuat manusia diselamatkan dari murka Allah. Jadi manusia masuk surga karena Allah mengasihi mereka, bukan karena kebaikan mereka. Yang kelima, apakah Allah pilih kasih? Jawabannya bisa ya dan bisa tidak. Ya, di dalam artian Dia memberikan keselamatan hanya bagi orang-orang pilihannya saja. Tidak dalam artian Allah memelihara semua orang melalui anugerah umum. 6. Dalam pengertian yang terbatas, pilih kasih yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu masuk akal dan sesuai dengan logika kita. Saudara-saudara, jika Anda menyukai video ini, silakan share dengan teman-teman Anda. Tetapi jika Anda tidak menyukainya, berusahalah untuk menyukainya. Karena menyukai lebih baik daripada membenci. Salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Sampai bertemu lagi.